Pengertian manajemen SDM dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah seni dan ilmu mengelola orang-orang di dalam organisasi agar mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Berikut adalah beberapa pandangan ahli yang terkenal dalam bidang manajemen SDM. Yang pertama ada Handoko Tehani. Dalam bukunya, Handoko menjelaskan bahwa manajemen SDM adalah proses penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu dan organisasi. Yang kedua, menurut Edi Sutrisno. Menurut Sutrisno, dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen SDM melibatkan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. Menurut Gary Dessler, dalam buku Human Resource Management, Dessler menyebutkan bahwa manajemen SDM adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi, dan mengorganisasikan hubungan serta kesehatan dan keselamatan kerja para karyawan. Selanjutnya ada tujuan manajemen SDM. Yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan utama manajemen SDM yaitu memastikan bahwa setiap karyawan dapat bekerja secara optimal. Kedua, memastikan kepuasan karyawan. Karyawan yang puas adalah karyawan yang produktif. Nah, manajemen SDM ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai dan puas dengan pekerjaannya. Ketiga, mendukung strategi bisnis. Manajemen SDM tidak hanya berfokus pada karyawan, tetapi juga pada bagian sumber daya manusia dapat mendukung tujuan strategis perusahaan. Keempat, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Lingkungan kerja yang sehat kunci untuk produktivitas jangka panjang. Manajemen SDM bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi karyawan. Kelima, memfasilitasi inovasi dan kreativitas. Dalam dunia bisnis yang cepat berubah, inovasi yaitu kunci untuk bertahan dan berkembang. Manajemen SDM bertujuan untuk menciptakan budaya di mana kreativitas dan inovasi dapat berkembang. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen SDM. Yang pertama, perencanaan SDM. Fungsi ini melibatkan analisis kebutuhan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Kedua, perekrutan dan seleksi. Perekrutan dan seleksi ini yaitu proses menarik dan memilih individu yang paling sesuai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Ketiga, pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka. Keempat, manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses menilai dan meningkatkan kinerja karyawan secara berkelanjutan. Kelima, manajemen kompensasi dan manfaat. Fungsi ini mencakup perencanaan dan pengelolaan gaji, insentif, dan manfaat lainnya bagi karyawan. Keenam, hubungan karyawan. Membangun dan memelihara hubungan yang harmonis antara karyawan dan manajemen adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Ketujuh, keselamatan dan kesehatan kerja. Menjamin keselamatan dan kesehatan karyawan di tempat kerja adalah prioritas utama. Fungsi ini melibatkan penerapan standar keselamatan, program kesehatan, dan tindakan pencegahan risiko. Kedelapan, administrasi SDM. Administrasi SDM ini melibatkan pengelolaan data karyawan, pengarsipan, dan administrasi kebijakan serta prosedur SDM. Selanjutnya yaitu pentingnya analisis pekerjaan. Yang pertama, menentukan kebutuhan pekerjaan. Analisis pekerjaan ini membantu organisasi memahami tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan untuk setiap posisi. Yang kedua, evaluasi dan kompensasi. Informasi ini
analisis pekerjaannya digunakan untuk menentukan nilai dan tingkat kompensasi yang adil untuk setiap posisi. Ketiga, pengembangan program. Pengembangan program pelatihan ini data tentang tugas dan keterampilan yang dibutuhkan membantu dalam merancang program pelatihan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan pekerjaan. Selanjutnya, evaluasi kinerja. Nah, analisis pekerjaan ini membantu dalam menetapkan standar kinerja yang jelas dan objektif untuk setiap posisi yang digunakan dalam evaluasi kinerja karyawan. Yang terakhir, pengembangan karir. Memahami jalur karir dan kebutuhan pengembangan untuk setiap posisi membantu karyawan dalam merencanakan masa depan mereka di organisasi. Teknik perancangan pekerjaan yang efektif meliputi pengembangan deskripsi pekerjaan, teknik spesifikasi pekerjaan, teknik ergonomis, teknik motivasi, teknik pengayaan pekerjaan, teknik pembesaran pekerjaan, dan teknik tim. Langkah-langkah perencanaan SDM yang strategis. Yang pertama yaitu mengkaji ulang sumber daya manusia yang sudah ada. Kedua, menganalisis kebutuhan SDM pada masa mendatang. Ketiga, melakukan pengembangan skill pada masing-masing tenaga kerja. Yang terakhir, lakukan evaluasi terhadap perencanaan sumber daya manusia yang sudah berjalan. Selanjutnya, proses rekrutmen yang efektif. Yang pertama, perencanaan, dan yang kedua, pencarian dan penarikan. Yang pertama ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tentukan kebutuhan, terus buat deskripsi pekerjaan, dan yang terakhir, tetapkan strategi rekrutmen. Kedua, pencarian dan penarikan ini meliputi iklankan posisi, gunakan media sosial dan jaringan. Selanjutnya, teknik seleksi yang dapat digunakan, yaitu tes kemampuan, tes kepribadian, wawancara, evaluasi portofolio, asisten virtual, dan yang terakhir asesmen pusat. Penempatan karyawan, yaitu proses penempatan karyawan ini yang efektif memastikan karyawan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keahlian, minat, dan tujuan karir mereka, serta kebutuhan organisasi. Nah, proses ini meliputi analisis kebutuhan, seleksi dan rekrutmen, orientasi dan onboarding, penempatan awal, evaluasi dan pengembangan, dan yang terakhir rotasi dan promosi. Terus ada etika pemberhentian karyawan. Pemberhentian karyawan adalah proses yang sensitif dan memerlukan pertimbangan etika yang matang. Berikut beberapa prinsip etika yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keadilan dan transparansi. Kedua, hormat dan empati. Ketiga, komunikasi yang efektif. Paket pesangon dan bantuan transisi, kerahasiaan, konsistensi, dan yang terakhir pengembangan kebijakan yang adil. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan SDM penting karena dapat membantu organisasi dalam berbagai hal seperti meningkatkan daya saing, menciptakan lingkungan kerja positif, menemukan potensi karyawan, mengurangi biaya perekrutan, dan mengurangi tingkat pergantian karyawan. Beberapa metode pelatihan dan pengembangan SDM antara lain on the job training, pemberdayaan, pelatihan keahlian, pelatihan ulang SDM, cross functional training, pelatihan tim, pelatihan bahasa, pelatihan teknologi, dan pengembangan kreativitas SDM. Selanjutnya yaitu pengembangan karir karyawan. Pengembangan karir karyawan ini merupakan investasi penting bagi organisasi. Karyawan yang terampil dan termotivasi akan berkontribusi lebih besar terhadap keberhasilan perusahaan. Nah, berikut beberapa cara untuk mendukung pengembangan karir karyawan dalam organisasi. Yang pertama, pemetaan karir atau karir mapping. Kedua, pelatihan dan pengembangan. Ketiga, rotasi jabatan atau job rotation.
retention, keempat promosi dan penempatan, kelima sistem umpan balik atau feedback system, keenam dukungan dan fasilitas, dan yang ketujuh budaya organisasi yang mendukung. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu manajemen sumber daya manusia adalah seni dan ilmu mengelola orang-orang di dalam organisasi agar mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Melalui analisis dan perancangan pekerjaan yang efektif, organisasi dapat menciptakan posisi yang menarik, memotivasi, dan efisien. Ini membantu dalam meningkatkan produktivitas, retensi karyawan, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan menerapkan proses rekrutmen dan teknik seleksi yang efektif, perusahaan dapat menemukan dan memilih calon karyawan yang tepat untuk mendukung keberhasilan bisnis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika, perusahaan dapat meminimalkan dampak negatif pemberhentian karyawan dan menjaga reputasi perusahaan. Ingatlah bahwa pemberhentian karyawan harus menjadi pilihan terakhir setelah upaya-upaya lain untuk meningkatkan kinerja atau mengatasi masalah telah dilakukan.